Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gestur, kode rahasia tubuh manusia, memecahkan bahasa purba yang tersembunyi di depan mata. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau di setiap interaksi kita sehari-hari, sebenarnya ada kode kuno yang lagi bekerja secara diam-diam? Yap, kita lagi ngomongin bahasa tubuh. Ini tuh bukan cuma gerakan acak loh, ini bahasa murni yang jauh lebih tua dari tulisan, dan dia terus-terusan ngebocorin rahasia terdalam kita tanpa kita sadari. Oke, coba kita gali lebih dalam. Sering banget kan kita ngalamin momen di mana seseorang bilang, "Oh, aku nggak apa-apa kok." Kata-katanya sih bener, susunannya logis, sempurna deh. Tapi, entah kenapa, perut kita kayak ngasih sinyal aneh. Firasat kita bilang, ada yang salah. Kita ngerasa ada yang aneh banget dari senyum orang itu, walaupun kita nggak bisa nunjuk dengan pasti apa yang bikin aneh. Senyumnya ada, namun matanya kosong. Coba resapi kata-kata itu sebentar. Waktu hal kayak gitu terjadi, sistem saraf kita yang super canggih ini sebenarnya lagi kerja keras secara intuitif. Otak kita tuh langsung tahu, ada kebenaran yang jauh lebih dalam, yang lagi mati-matian disembunyikan di balik senyuman itu. Gini, disinilah letak pertempurannya, antara mulut dan tubuh kita. Kata-kata itu kan soal logika ya, rasional, dan gampang banget dilatih. Kita bisa ngapalin skenario kebohongan, tapi tubuh kita, wah, tubuh itu digerakkan sama insting, refleks, dan gelombang emosi murni. Jadi mulut bisa aja pintar menipu, tapi tubuh hampir selalu bocor nampilin kejujuran emosional kita secara telanjang. Warisan purba manusia modern. Asal-usul kode. Kita sering ngerasa kalau kita ini makhluk modern yang udah sangat logis. Tapi mari kita lihat perjalanannya. Ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada kata-kata, nenek moyang kita full pakai bahasa tubuh. Mata membesar pas ada bahaya, bahu turun pas nyerah. Terus, kita masuk ke era modern dengan bahasa lisan. Dan sekarang, kita melangkah ke masa depan dengan AI dan komunikasi yang serba virtual. Tapi tahu nggak apa yang tetap sama dari masa ke masa? Insting purba di dalam saraf kita itu nggak pernah hilang. Sama sekali. Insting purba ini sering muncul dalam bentuk yang namanya mikroekspresi. Ini tuh kejadian super cepat, cuma sepersekian detik, di mana emosi asli kita refleks bocor, sekeras apapun kita coba nahan. Otak purba kita emang udah disetting buat nangkep ketidakselarasan mikroskopis ini. Makanya, kita bisa tahu kalau ada bibir yang senyum, tapi matanya nggak ikut senyum. Tubuh adalah kebocoran sistem. Ini tuh konsep yang benar-benar mengubah cara kita melihat interaksi. Kita sering mikir kita cuma ngomong pakai mulut kan? Padahal aslinya kita ini kayak teks bawah sadar yang lagi jalan-jalan. Kepala yang agak nunduk, tangan yang masuk ke saku, itu semua adalah kebocoran sistem yang terus-menerus nyeritain apa yang sebenarnya ada di pikiran kita. 4 pola rahasia gestur. Memecahkan kode bawah sadar. Nah, sekarang kita bakal jadi detektif gestur nih. Ada 4 pilar utama bahasa tubuh yang bakal ngebongkar pikiran terdalam kita. Pertama, soal keamanan. Kedua, dominasi. Ketiga, pergerakan mata. Dan keempat, ini yang paling nggak disangka-sangka, kaki kita. Yuk kita bahas satu-satu. Pola pertama, keamanan. Pernah nggak merhatiin orang yang lagi pakai jas rapi, kelihatan profesional, tapi tiba-tiba dia pegang leher belakangnya pas ditanya hal yang susah? Atau tiba-tiba nyelangin tangan di dada pas lagi tertekan? Itu bukan sekedar kebiasaan, itu cara tubuh diam-diam ngasih pelukan darurat. Dalam kondisi stres, sistem saraf kita tuh persis kayak anak kecil yang refleks nyari ketenangan fisik. Terus pola kedua, dominasi. Dalam psikologi evolusi, ngambil ruang fisik itu sama dengan nguasain keadaan. Orang yang pede pasti posturnya terbuka, kakinya napak lebar, kepalanya tegak. Kontras banget kan sama postur tubuh yang mengecil atau agak bungkuk? Nah, tubuh yang menyusut ini tanda pasti kalau secara psikologis, orang tersebut lagi ngerasa terancam atau ngerasa nggak berdaya. Sekarang yang super menarik dari pola ketiga ini adalah proses berpikir kita itu nggak cuma terjadi di dalam kepala, tapi ninggalin jejak fisik yang jelas banget di pergerakan mata. Kalau mata bergerak ke kiri atas, itu biasanya mereka lagi nyoba mengingat sesuatu. Ke kanan atas, mereka lagi berimajinasi atau ngebayangin hal baru. Terus kalau nunduk ke bawah, biasanya mereka lagi sibuk sama dialog internal atau lagi memproses emosi. Jadi pikiran kita itu benar-benar punya peta visual di wajah. Dan ini dia pola keempat, kejujuran kaki. Wajah kita mungkin jago banget bohong, tapi kaki? Wah, kaki itu bagian tubuh manusia yang kejujurannya paling brutal. Kenapa coba? Karena kaki itu terhubung langsung sama insting purba lawan atau lari alias fight or flight kita. Kalau ada orang yang pengen banget keluar dari suatu ruangan, ujung kakinya pasti diam-diam mengarah ke pintu. Bereaksi jauh lebih cepat sebelum mulutnya sempat bikin alasan buat pamit. Anatomi kebohongan dan luka. Tragedi modern dari rasa sakit yang tak terlihat.
Belajar baca gestur itu bukan cuma trik psikologi murahan ya, tapi ini tentang empati. Manusia adalah makhluk emosional yang berusaha terlihat rasional. Ironis banget kan kehidupan modern kita ini? Kita terus-terusan berjuang, nutupin apa yang sebenarnya kita rasain di dalam hati, demi nampilin fasad rasional yang kita pengen banget dunia lihat. Di balik obrolan basa-basi kita tiap hari, ada banyak banget rasa sakit yang tersembunyi. Seseorang mungkin ketawa kencang tapi sambil gigit kuku karena cemas berlebih. Ada yang senyum tapi mulutnya ditutupin tangan buat nyembunyiin rasa nggak nyaman. Atau kelihatannya santai banget tapi tangannya ngepal keras di bawah meja. Inilah tragedi budaya kita sekarang. Kita banyak banget ngomong, tapi kita jarang banget benar-benar melihat penderitaan senyap yang ada tepat di depan mata kita. Keaslian di era digital, masa depan eksistensial kita. Sekarang kita ada di titik di mana emosi purba kita ini nabrak tembok teknologi secara brutal. Coba lihat, semua filter digital di hidup kita. Rapat lewat layar, avatar digital, sampai ancaman deepfake. Semakin dunia ini jadi serba virtual dan fisik kita makin berjarak, jiwa kita itu makin teriak nyari keaslian. Kita benar-benar haus akan koneksi manusia sejati di balik semua topeng digital itu. Dan perbandingan ini dengan sangat brilian nunjukin ironi terbesar di zaman kita. Di saat perusahaan-perusahaan teknologi besar sibuk ngelatih AI buat ngebaca mikroekspresi manusia secara akurat, kita, manusia aslinya, malah pelan-pelan kehilangan kemampuan itu. Kita baca chat terus-terusan, tapi kita kehilangan koneksi dari sebuah tatapan mata. Kita dengar suara orang lewat telepon, tapi kita kelewatan ngelihat tangan mereka yang lagi gelisah. Makanya nih, skill paling langka di masa depan itu bukan sekedar jago coding atau bikin prompt AI, tapi justru kemampuan sederhana untuk benar-benar hadir secara utuh dan ngebaca sesama manusia dengan empati. Kehadiran fisik yang otentik dan perhatian yang penuh, itu bakal jadi komoditas yang paling langka dan berharga di dunia ini. Karena di balik layar HP yang mulus dan obrolan formal kita, gema dari masa lalu manusia purba itu masih bersuara lantang. Setiap gerakan kecil kita itu nyeritain emosi-emosi dasar, rasa takut, kebutuhan mendalam buat diterima lingkungan, keinginan tulus buat dicintai, sampai rasa cemas di lingkungan sosial. Semua itu bersembunyi di tiap getaran kecil dan gestur tubuh yang nggak pernah bisa kita rencanakan. Jadi poin krusialnya adalah, tubuh manusia selalu mengatakan kebenaran yang tidak sempat diucapkan. Ketulusan itu baru benar-benar kerasa ketika tubuh kita secara alami memvalidasi dan membenarkan apa yang mulut kita nggak pernah berani katakan. Dan sebagai penutup bedah materi kali ini, coba deh renungkan hal ini baik-baik. Di tengah semua ilusi layar digital yang makin membatasi kita, apakah kita masih bisa saling ngebaca kebenaran dari sesama manusia? Jawaban dari pertanyaan eksistensial ini saya kembalikan ke kalian masing-masing. Terima kasih sudah bergabung. Dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.